10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku bebas mondar-mandir dengan aman berkat perlindungan seorang lelaki musyrik. Sedangkan sahabat dan pemeluk agamaku mendapat siksaan dan ujian yang tidak kualami. Sungguh, itu merupakan cacat besar bagi diriku. Maka Utsman menemui Al-Walid bin Mughirah dan mengatakan, "Wahai Abu Abdisyam, jaminan perlindunganmu telah berjalan dengan baik. Sekarang aku hendak mengembalikan jaminanmu itu kepadamu." Al-Walid bertanya, "Mengapa begitu? Kemanakanku? Adakah seorang dari kaumku yang telah mengganggumu?" Utsman menjawab, "Tidak, tetapi aku lebih ridho kepada perlindungan Allah dan tidak ingin minta perlindungan kepada selain Dia." Al-Walid mengatakan, "Kalau begitu, pergilah ke masjid. Kembalikan jaminan perlindungan itu kepadaku secara terbuka, sebagaimana aku telah memberimu perlindungan secara terbuka pula." Keduanya kemudian menuju masjid. Lalu Al-Walid mengatakan kepada kaumnya, "Inilah Utsman yang datang untuk mengembalikan jaminan perlindungan dariku." Utsman mengatakan, "Iya benar, aku tahu. Ia adalah orang yang menepati janji dan memberi perlindungan dengan baik. Tetapi aku tidak ingin minta perlindungan kepada selain Allah. Karena itu, aku mengembalikan jaminan perlindungannya." Utsman kemudian beranjak pergi. Waktu itu, Lubaid bin Rabi'ah bin Malik bin Kilab al-Qaisi yang ada di majelis itu sedang melantunkan syair untuk mereka. Ia berkata, "Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil." Utsman menjawab, "Engkau benar." Lubaid melanjutkan, "Semua kenikmatan pasti akan sirna." Utsman menyahut, "Sebab nikmat penduduk surga tidak akan sirna." Lubaid bin Rabi'ah berteriak, "Saudara-saudara Quraisy, demi Allah, tidak pernah teman duduk kalian diganggu. Sejak kapankah hal itu terjadi pada diri kalian?" Seseorang di antara mereka mengatakan, "Ini adalah satu di antara orang bodoh yang telah meninggalkan agama kita. Jangan marah karena kata-katanya." Utsman terus saja membantah perkataan Lubaid sehingga berkembang menjadi pertengkaran sengit. Akhirnya lelaki itu berdiri dan mendekati Utsman, kemudian meninju matanya sampai lebam. Al-Walid bin Mughirah berada tidak jauh dari situ dan melihat semua yang dialami Utsman. Kata Al-Walid, "Demi Allah, kemenakanku, sesungguhnya matamu bisa terhindar dari apa yang menimpanya sekarang. Sebelumnya engkau berada dalam perlindungan yang sangat kuat." Utsman berkata, "Tidak, demi Allah, sebelah mataku yang sehat amat membutuhkan apa yang dialami oleh mata sebelahnya di jalan Allah. Dan sesungguhnya aku berada dalam perlindungan Dia yang lebih mulia dan lebih berkuasa daripada engkau, Abu Abdisyam." Berkaitan dengan musibah yang menimpa matanya, Utsman bin Mas'un bersyair, "Jika mataku yang dalam ridho Tuhan tersakiti oleh tangan yang kufur kepada agama ini dan tak mendapat hidayah, pasti Ar-Rahman menggantinya dengan pahala. Orang yang diridhoi Ar-Rahman akan bahagia. Wahai kaumku, maka aku meski kau katakan sesat, menyimpang, lagi bodoh, akan tetap mengikuti agama Sang Rasul Muhammad. Aku meniatkannya untuk Allah dan kebenaran adalah agama kami. Betapapun mereka yang memusuhi dan menzalimi kami tak suka." Ya, baik ya. Jadi ini terkait dengan peristiwa Utsman bin Mad'un ya. Jadi peristiwa Utsman bin Mad'un itu seperti yang tadi sudah dibacakan ya oleh Pak Denny, dilanjutkan oleh Dr. Andri. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Utsman bin Mad'un ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu kitab beliau ya. Jadi
di dalam kitab ini banyak menjelaskan. Jadi kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu seperti yang kita pernah sampaikan, itu adalah kitab yang luar biasa. Ya, sampai ada ulama yang mengatakan kalau di rumah ada kitab itu maka setan pun takut untuk masuk ke rumah. Nah, kitab itu cerita di dalamnya banyak riwayat ya terkait dengan para kekasih Allah. Makanya di situ judulnya kan Khilyatul Auliya. Auliya itu kan kekasih Allah, wali. Jamaknya para wali. Nah, yang kedua di situ ada juga pembahasan tentang Tabaqatul Asfiya. Ya, Asfiya itu jamak dari kata sofi. Sofi itu artinya orang-orang yang bersih. Ya, orang-orang yang kalau ya di agama Kristen itu ada santo, ya, saint, ya, orang-orang yang dianggap orang suci lah gitu, asfiya. Ya. Tapi ini berbeda ya, berbeda nanti dengan orang-orang Kristen yang menggunakan istilah tua atau saint. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Utsman bin Mad'un? Itu setelah memasuki tahun ketiga, ya. Jadi kita tahu Allah menurunkan surat Al-Hijr, fasta bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Itu tahun ketiga sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluknya. Nah, kemudian setelah perintah fasta bima tu'mar, Rasulullah memang melakukan aktivitas yang bersifat terbuka. Hanya saja yang terbuka itu baru, jadi kalau awalnya dakwah secara awal memang terbuka ya. Nah, mulai sedikit demi sedikit Rasulullah SAW membuka diri. Ya, jadi dakwah baginda SAW ini mulai terbuka. Jadi kalau awalnya hanya pemikirannya, maka yang kedua itu adalah organisasi. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung kapan organisasi dakwah Rasulullah itu dibuka secara terang-terangan. Itu setelah masuk Islamnya, jadi ini bertahap sebenarnya. Jadi dimulai tahun 3, kemudian sampai nanti puncaknya itu adalah setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, ya, yang kemarin kita sudah bahas itu. Jadi Hamzah itu masuk Islam karena Hamzah itu dikenal sebagai Asadullah ya. Jadi Hamzah itu dikenal sebagai singanya Allah. Kemudian Umar bin Khattab ya itu juga dikenal ya sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Nah, dua orang inilah setelah masuk Islam itu menjadi istilahnya trigger ya, jadi bisa kita jadikan sebagai pemicu ya, yang kemudian Rasulullah SAW punya semacam kekuatan baru ya, yang secara zahir itu ditampakkan oleh sosok ya, dua sosok yang luar biasa ini, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, masuk Islamnya mereka itu sebagaimana diceritakan oleh Imam At-Tabari juga di dalam kitabnya Tarikhul Umam wal Muluk, itu kira-kira tahun ke-5 kenabian. Jadi berarti fase dari fase dakwah secara terbuka, kemudian sampai betul-betul organisasi yang terbuka tadi, itu sudah dimulai ya pada tahun ketiga yang kita sebut kemarin atau sebelumnya itu dengan istilah bidayatut tafa'ul. Jadi permulaan berinteraksi dengan umat. Gitu. Nah, kemudian kapan tafa'ul tamnya? Kapan tafa'ul sempurnanya itu kapan? Yaitu ketika Nabi mendapatkan tambahan kekuatan ya dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar,
Lalu setelah itu Hamzah dan Umar ini ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin barisan dari para sahabat yang sudah masuk Islam. Kemarin ada pertanyaan berapa jumlah mereka kira-kira pada waktu itu. Kira-kira jumlahnya 30 sampai 40 sebagaimana riwayat di dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya. Nah, jadi mereka inilah yang kemudian diajak tawaf. Tawaf keliling Ka'bah. Nah, tawaf keliling Ka'bah ini salah satu cara. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwa dakwah yang selama ini mereka dengar, ini loh para pengembannya. Nah, gitu loh kira-kira. Ini loh para pengembannya. Jadi mereka diajak tawaf oleh Rasulullah, maka Hamzah dan Umar memimpin di barisan terdepan, kemudian diikuti dua baris ya dengan sahabat-sahabat yang lain di belakangnya. Kemudian mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini adalah bentuk pertama kali, kalau kita bisa sebut itu adalah demo, ya demo pertama kali. Gitu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan apa dalilnya demo, ya pada zaman Nabi itu sudah ada sebenarnya, ya kan? Jadi apa demo yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tadi pada saat tahun kelima setelah masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar, jadi tahun kelima kenabian Rasulullah SAW. Nah, memang ekskalasi kekerasan yang kemudian dialami oleh para sahabat setelah peristiwa itu memang luar biasa. Nah, kemarin kita sudah ceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana Bilal, bagaimana Ammar, bagaimana Sumayyah, bagaimana banyak sahabat yang kemudian mengalami itu. Ya. Nah, termasuk kemudian di dalam riwayat sebelumnya kita sudah singgung bagaimana Sayyidina Ali paham betul ya konsekuensi dari itu adalah mereka kemudian termasuk ya meskipun sudah terbuka itu siapa-siapa mereka, tapi ada hal yang tetap mereka sembunyikan, misalnya seperti tempat pertemuannya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu tetap mereka sembunyikan, sehingga ketika kemarin kita membahas tentang riwayat masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari yang dari suku Ghifar itu Sayyidina Ali masih tetap hati-hati. Gitu. Jadi memberikan sinyal kepada Abu Dzar nanti kalau ada bahaya, ya aku akan berikan tanda air ini akan aku tumpahkan. Jadi kalau sudah begitu kamu jangan ikuti sampai nanti aku muncul lagi. Setelah itu baru kemudian nanti kamu ikuti. Sampai akhirnya betul-betul sampai di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah ini adalah gambaran-gambaran dari peristiwa yang dialami setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ya. Nah, kisah Utsman bin Mad'un ini juga terjadi pada fase itu. Gitu. Meskipun di dalam riwayat ini tidak disebutkan tahunnya, tetapi terjadi pada fase itu. Nah, perlu dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu kan juga bisa berdakwah itu karena mendapatkan nusrah, mendapatkan perlindungan ya. Dari siapa? Jadi nusrah itu nanti ada dua ya. Nusrah itu adalah dukungan atau perlindungan. Nah, dalam hal ini ada dua. Yang pertama itu maknanya himayah. Himayah itu berarti nusrahnya itu untuk melindungi dakwah, melindungi pengemban dakwahnya. Itu namanya nusrah lil himayah. Nah, nusrah lil himayah ini berdasarkan banyak riwayat itu boleh didapatkan dari orang kafir. Contohnya Rasulullah mendapatkan nusrah dari siapa? Abu Thalib. Ya kan, sehingga Rasulullah SAW aman. Misalnya kemudian Abu Bakar, Umar juga sama seperti itu. Mendapatkan nusrah untuk himayah, perlindungan. Ya bagi dirinya. Dari siapa? Dari kaumnya, dari sukunya. Yang notabene adalah masih musyrik gitu. Nah, kisah Utsman bin Mad'un tadi yang juga mendapatkan nusrah lil himayah dari siapa? Al-Walid bin Mughirah. Di mana Al-Walid bin Mughirah ini adalah memang salah satu tokoh yang sangat luar biasa, ya punya kekuatan lah. Gitu. Nah, dia memberikan nusrah secara terbuka. Ya, maka ketika Utsman bin Mad'un melihat Rasulullah SAW, ya, termasuk para sahabat yang lain mengalami penyiksaan, terus beliau itu merasa nggak enak. Kok Nabi saja disiksa? Aku kok apa istilahnya itu lenggang kangkung gitu loh, ya nggak merasakan apa-apa. Nah, disebabkan karena beliau mendapatkan jaminan perlindungan dari siapa? Dari Al-Walid bin Mughirah tadi.
Maka pada saat itulah kemudian Utsman bin Maz'un itu datang pada Walid bin Al-Mughirah dan dia mengatakan, sejak hari ini aku kembalikan kira-kira begitu perlindunganmu, dan aku hanya memohon perlindungan kepada Allah, ya, bukan memohon perlindungan kepada yang lain. Nah, jadi sebenarnya masalahnya dalam kasus ini itu bukan soal nggak boleh meminta perlindungan tadi, buktinya Rasulullah mengambil, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya, termasuk tadi itu Utsman bin Maz'un juga awalnya mengambil gitu. Artinya itu boleh gitu. Ya, jadi misalnya sekarang kayak beginilah. Anda misalnya dakwah gitu ya. Terus kemudian Anda punya mungkin tentara, punya saudara tentara, punya saudara polisi atau apa. Boleh tidak? Misalnya kita ini mendapatkan perlindungan gitu dari polisi atau tentara tadi. Jawabannya boleh. Ya, apalagi kalau dia muslim gitu. Dari non muslim saja boleh kok. Nah, itu loh. Boleh gitu. Misalnya kalau kita di wilayah minoritas gitu, kayak di mungkin Pontianak atau mungkin di katakanlah Manado atau mungkin di tempat yang lain lah. Di posisi kita itu minoritas. Terus kita mau dakwah, nggak bisa dakwah, ya, kecuali dengan adanya jaminan keamanan. Atau misalnya seperti di Kalimantan, ya, yang banyak Dayaknya misalnya itu. Nah, jadi dalam hal ini boleh kita mendapatkan jaminan keamanan atau perlindungan, atau dalam bahasa dakwahnya tadi kita sebut nusra lil himayah, ya, untuk melindungi dakwah kita, untuk melindungi kita, ya, para pengemban dakwah. Nah, itu tidak berarti kemudian kita dalam hal ini istilahnya tidak mengandalkan perlindungan Allah, bukan begitu, karena kita ini bicara soal hukum sababiyah, bicara yang zahir. Soal perlindungan Allah itu kan hati kita, kaitannya dengan akidah. Nah, jadi ini peristiwa yang pertama, ya, terkait dengan peristiwa Utsman bin Maz'un tadi. Apa yang terjadi? Nah, ini yang menarik. Jadi ketika beliau melihat Rasulullah itu menghadapi ujian, sahabat juga begitu, maka beliau merasa nggak nyaman lah. Masa beliau bisa berlenggang kangkung sementara Nabi menghadapi ujian. Para sahabat yang lain juga begitu. Akhirnya beliau kembalikan kepada Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ya kalau begitu nggak apa-apa, kamu kembalikan perlindunganmu itu secara terbuka juga, karena memang begitu dulu, ya. Jadi karena ketika dia mendapatkan perlindungan secara terbuka, ya dikembalikan secara terbuka supaya orang lain tahu bahwa Utsman bin Maz'un ini tidak lagi mendapatkan nusra lil himayah dari siapa? Dari Al-Walid bin Mughirah. Nah, gitu loh. Nah, akhirnya dikembalikan di mana tempat yang ketika itu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat itu, ya di Masjidil Haram, ya kan, di Masjidil Haram. Akhirnya ke sana diumumkan secara terbuka bahwa sehari ini saya kembalikan perlindungannya Al-Walid bin Mughirah, ya. Dan sejak saat itu kemudian kalau ada siapa-siapa yang mau memukul, mau mencelakai, mau menyerang Utsman bin Maz'un, ya tidak ada urusan dengan Al-Walid bin Mughirah, meskipun itu keponakannya, ya kan, meskipun itu keponakannya. Dan itu yang kemudian terjadi. Nah, maka di sini akhirnya beliau mendapatkan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Jadi merasakan bagaimana penderitaan, merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan dalam melihat sahabat tadi. Dipukullah dia, ya. Dalam kasus tadi itu diceritakan tadi bagaimana Utsman bin Maz'un itu terlibat, ya, dengan Lubaid itu perdebatan, ya, adu mulut gitu. Jadi pikiran-pikiran Lubaid ini memang rusak gitu. Nah, dibantah, ya, setiap mengatakan dibantah sampai kemudian akhirnya terjadi adu mulut sampai kemudian Utsman bin Maz'un itu dipukul, ya, ditonjok, ya, sehingga mukanya lebam, matanya bengkak, ya. Kemudian ketika dan yang menarik ketika dia sampaikan, ya, ini loh akibatnya kalau kamu itu, nah, itu ala lagu Mughirah tadi ngomong begitu, akibatnya ini karena kamu tidak mendapatkan perlindungan, ya, jadi kamu malah begini. Tapi aleh-aleh Utsman bin Maz'un itu merasa menyesal, tidak sama sekali. Justru dia mengatakan, ya, jadi mata yang satunya yang belum kena itu, ya kan gitu. Jadi dia kalau di dalam kalimat beliau tadi yang di situ disebutkan, ya kan. Nah, jadi ketika
matanya itu sebelahnya ya kena tadi itu, kalimat yang beliau sampaikan apa? Demi Allah, sebelah mataku yang sehat amat membutuhkan apa yang dialami oleh mata sebelahnya di jalan Allah. Maksudnya apa? Nah ini kan logikanya harusnya kan apa ngeluh atau apa. Nah ini mental ya, mental pengemban dakwah ini penting. Jadi ketika dia mengalami ujian seperti itu, bukannya nangis, bukannya sedih, bukannya apa, tidak gitu. Karena dia yakin apa yang dilakukan itu jalan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan mataku yang satu ini yang belum kena pukul itu membutuhkan yang satu yang kena pukul tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, anggota tubuh kita itu yang kita pakai untuk melakukan ketaatan itu nanti di akhirat memberikan syafaat pada kita. Nah, itu. Ya, seperti disebutkan dalam surat Yasin itu. Coba kita baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, ya. Kemudian yang berbicara nanti tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Apa artinya? Artinya semua organ tubuh kita yang kita lakukan untuk melakukan ketaatan itu nanti akan bisa memberikan kesaksian, akan memberikan syafaat gitu loh. Makanya kita itu harus misalnya tangan kita pakai membantu orang lain, mata kita pakai untuk ngisi pengajian, ya kan? Atau begadang untuk membaca kitab, telinga kita gunakan untuk mendengarkan tartil dan sebagainya, mulut kita. Nah, ketika mata kita itu tadi dipakai, ya, misalnya mata yang dipukul, matanya Utsman bin Mad'un tadi kan dipukul tuh, itu kan sudah ada catatannya di mata Allah, di sisi Allah, bahwa mata ini dipukul di jalan Allah. Nah, mata itu nanti akan memberikan syafaat kepada mata yang masih sehat itu. Jadi mungkin mata yang sehat itu dipakai untuk maksiat. Nah, siapa yang akan memberikan syafaat pada mata yang dipakai untuk maksiat tadi? Mata satunya yang tadi mendapatkan pukulan itu. Nah, ini pelajaran pentingnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kita itu sebisa mungkin, ya, makanya kenapa kaki itu kalau kita pakai jalan ke masjid, setiap langkah itu akan merontokkan dosa kita, setiap langkah itu akan menambah pahala kita. Itu nanti kaitannya dengan syafaat, ya, kaitannya dengan syafaat di akhirat, ya. Jadi makanya kita dalam melakukan ketaatan itu harusnya tidak mengeluh, itu karena ketaatan itu merupakan apa? Kemuliaan bagi kita. Justru kita ini dimuliakanlah Allah. Ya, dengan beban-beban yang kita pikul itu tujuannya apa? Nah, nanti kita akan merasakan sendiri. Ya, mata yang digunakan untuk berjaga di jalan Allah itu nanti tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang dipakai untuk menangis karena takut pada Allah nggak akan tersentuh api neraka. Mata-mata seperti ini itu nanti akan memberikan syafaat. Gitu, ya. Jadi makanya Bapak Ibu bersyukur pada Allah, ya, bisa rajin setiap pekan ikut kajian, membaca, lisannya dipakai membaca, matanya dipakai untuk melihat, ya, telinganya dipakai untuk menyimak. Itu bersyukur pada Allah karena itu semuanya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, itu nanti akan memberikan syafaat pada kita. Nah, itu seperti kisah Utsman bin Mad'un tadi. Nah, ini yang penting, ya. Nah, itu kalimat yang Masya Allah, ya, yang harus kita pahami. Jadi mungkin kalau kita baca sepintas saja, ini kalimat yang tidak istimewa, tapi ternyata maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi aneh kan, mata yang satu tadi itu sudah ditonjok, kemudian sakit, ya, malah justru mata itu akan bisa menolong, dibutuhkan oleh mata satunya. Ya, ternyata seperti itu yang apa namanya kita bisa pahami. Ya. Nah, kemudian berikutnya beliau kemudian membacakan syair. Nah, itu syair yang tadi sudah disebutkan, ya. Ini terkait juga dengan matanya tadi. Jika mataku dalam ridha Tuhan tersakiti oleh tangan yang kufur kepada agama ini dan tak mendapatkan hidayah, pasti Ar-Rahman menggantinya dengan pahala. Orang yang diridhai Ar-Rahman akan bahagia, wahai kaum. Maka aku meski kau katakan sesat, menyimpang, lagi bodoh, ya kan, sekarang kan tujuannya begitu. Ya, orang-orang yang apa namanya mengemban dakwah ini dituduh macam-macam, itu kan narasi, tuduhan gitu. Nah, kita jangan tunduk pada tuduhan, ya.
Nah, tuduhan itu kan belum tentu menjadi kenyataan, tergantung kacamatanya, tergantung yang menuduh. Ya, akan tetap mengikuti agama sang Rasul Muhammad. Aku meniatkannya untuk Allah dan kebenaran adalah agama kami. Betapapun mereka memusuhi dan mendolimi kami, ya tak suka. Jadi ini kalimat yang disampaikan oleh Utsman bin Mad'un. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa Al-Fakir jelaskan ya terkait dengan bagaimana peristiwa Utsman bin Mad'un. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tolabun nusrah, Ustaz, apakah ini juga bisa dipahami untuk tidak hanya perlindungan, tetapi juga penyerahan kekuasaan, kepercayaan. Kemudian yang kedua, ini sedikit melenceng, keluar sedikit Ustaz. Kemarin saya baca-baca itu bahwa ditemukan kembali makam Sayyidina Fatimah, Ustaz, Ibunda Rasulullah SAW, yang pernah dihancurkan oleh pernah dihilangkan jejaknya oleh orang-orang Arab Saudi sendiri dengan alasan syirik seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah batasan ziarah yang syirik dalam hal ini adalah makam Ibunda Sayyidina Fatimah. Apakah itu juga termasuk dalam ranah syirik? Padahal kita ketahui bahwa kita diajarkan untuk birrul walidain. Nah, memang risalah Islam itu adalah di usia Rasulullah 40 tahun. Nah, dalam hal ini mungkin Ibunda Rasulullah itu jauh dari risalah Islam. Nah, apakah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kepada ibu juga itu tidak menyangkut ke wilayah Ibunda Rasulullah? Demikian, Ustaz. Ya. Yang pertama, kita memang tadi tidak membahas tentang tolabun nusrah untuk konteks kekuasaan ya, karena riwayatnya tadi hanya sebatas tolabun nusrah terkait dengan himayah. Ya, nanti tolabun nusrah untuk konteks kekuasaan tidak kita bahas di sini, karena ini adalah fase di mana mereka berada di dalam fase as-sabat was-sabr, ya, sabar dan sober tadi. Nah, itu lebih banyak arahnya kepada kalau ada nusroh itu lil himayah, ya, karena itu tadi yang kita lihat kasus Utsman bin Mad'un, kemudian Abu Bakar sebelumnya dan Umar, itu konteksnya ini ya, tolabun nusroh lil himayah, ya, dan karena itu mereka yang memberikan nusrah juga orang-orang non-muslim, nggak ada masalah. Ya. Nah, adapun tolabun nusrah li istinafil khayal Islami atau li tatbiqil ahkam dan seterusnya, itu nanti konteksnya belakangan, ya, belakangan di fase-fase akhir, fase tafaul mal ummah, itu nanti di sana. Jadi insya Allah kita akan bahas di bagian lain, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Ibunda Khadijah binti Khuwailid, ya, bukan Ibunda Fatimah. Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Ibunda Khadijah binti Khuwailid ini memang kalau kita bicara dalam konteks agamanya sama seperti Sayyidina Abdullah, ya, ayah dari baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, itu kan kalau kita bicara dalam konteks wafatnya, ya, beliau itu diwafatkan dalam keadaan masa fatrah sebenarnya, sama seperti Ibunda Khadijah, Ibunda Aminah, maaf ya, Ibunda Aminah itu bundanya Rasulullah, ya, Ibunda Aminah.
Kalau Ibunda Khadijah jelas beliau sudah masuk Islam ya. Nah, jadi terkait dengan Ibunda Aminah binti Wahab, ya, Aminah binti Wahab itu adalah ibundanya Rasulullah. Nah, beliau itu memang ketika wafat, beliau itu dalam keadaan zaman fatrah sebenarnya, bukan zaman Islam. Gitu. Ya, jadi ayah Rasulullah, ya Sayyidina Abdullah, kemudian ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah binti Wahab itu sama-sama hidup dan meninggal di zaman fatrah. Fatrah itu artinya zaman di mana risalah baru itu belum datang. Ya, jadi oleh karena itu ketika baginda wafat, ini kemudian muncul pertanyaan dan ini yang diantaranya menjadi perdebatan gitu antara kelompok Salafi ya yang menggunakan hadis di mana Rasulullah SAW pernah ngomong kan kepada orang yang ya karena sebenarnya itu cara Nabi untuk menghibur dengan mengatakan karena sedih karena orang tuanya itu di dalam neraka, kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan orang tuaku juga demikian. Nah, sebenarnya ini konteks yang terkait dengan bagaimana cara Rasulullah untuk menghibur. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi kami itu tidak akan mengadab ya, suatu kaum ya hatta nab'atsa rasula sehingga kami mengutus atau mengangkat seorang utusan. Nah, itulah yang disebut dengan zaman fatrah. Fatrah itu adalah jeda ya, fase di mana orang itu hidup di antara dua risalah. Ya, jadi kalau misalnya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di Mekah ya dengan risalah baru yaitu risalah Islam, maka sebelum itu yang berlaku adalah risalah dari Rasul sebelumnya. Ya, dan karena pada waktu itu belum ada nabi baru, ya, dan perlu dicatat risalah Rasul sebelum Rasulullah itu sebenarnya sudah expired ketika Rasulnya itu sudah meninggal. Itu dasarnya. Sehingga kalau kemudian Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengadab suatu kaum sehingga kami mengutus Rasul, itu karena risalah-risalah sebelum risalah Islam yang dibawa oleh Nabi itu sudah expired begitu Nabi atau Rasulnya itu meninggal. Gitu. Nah, ini yang harus kita catat. Nah, ini nanti bedanya dengan Islam. Islam itu meskipun Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu, tetapi Islam nggak pernah expired. Nah, ini ya, Islam itu tidak pernah expired. Islam itu risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Nah, ini yang membedakan antara risalah Islam dengan risalah Nabi atau risalah Rasul sebelumnya. Nah, jadi karena itu relevansi ayat tadi berlaku. Sehingga ketika Rasul itu sudah meninggal dan risalah sudah expired, maka orang yang hidup setelah itu terserah. Mereka mau pakai syariat yang mana, itu dalam tanda petik itu mereka tidak harus ngikut. Gitu. Nah, disinilah maka status orang yang wafat, hidup dan wafat di zaman seperti itu disebut fatrah. Ya. Dan Allah menyatakan kami tidak mengadab, berarti apa? Kalaulah misalnya mereka itu melakukan kesalahan, maka kesalahannya tentu dimaafkan karena memang risalah yang baru belum turun dan risalah yang lama sudah berakhir. Nah, itu yang harus kita pahami dulu poin pertama. Yang kedua, itu soal ditemukannya makam ya atau makbarah lah gitu ya. Tempat misalnya ibunda Rasulullah ya Sayyidah Aminah dan juga ayah baginda Nabi SAW ya Sayyidina Abdullah misalnya, ya itu kalau misalnya berhasil temukan ya nggak apa-apa. Pertanyaannya ketika Saudi katakanlah membersihkan nisan, menghancurkan macam-macam tadi itu, apakah itu terkait dengan karena faktor kesyirikan? Nah, syiriknya di sini itu sebenarnya konteksnya adalah ketika orang itu melakukan ziarah dan kemudian meminta sesuatu kepada
Nah, orang yang sudah mati tadi, nah itu yang disebut syirik. Nah, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Saudi selama ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada orang yang misalnya ziarah ke makam Rasulullah, orang yang ziarah ke makam Abu Bakar, orang yang ziarah ke makam Umar, orang yang ziarah ke makam katakanlah ibunda Rasulullah, ayahanda Rasulullah, itu minta kepada mereka? Kan enggak ada. Mintanya tetap kepada Allah. Ya kan? Mintanya tetap kepada Allah, tidak ada minta kepada mereka. Nah, maka kalau kemudian Saudi sampai ada upaya dulu ya untuk menghancurkan makam Rasulullah, diratakan supaya tempat itu tidak dijadikan sebagai tempat tadi itu untuk meminta-minta dan seterusnya tadi. Nah, ini kesalahan sebenarnya di dalam memahami fakta, termasuk juga kesalahan di dalam memahami bagaimana cara menjaga Islam dan masyarakat ini dari pengaruh syirik. Jadi ini cara dakwah yang keliru sebenarnya. Nah, terus bagaimana harusnya? Nah, jadi begini. Masyarakat itu ibaratnya seperti air yang ada di dalam gelas. Ya. Nah, masyarakat itu sebenarnya tidak berupa individu-individu saja. Nah, oleh karena itu ketika kita dakwah di tengah masyarakat, kita juga harus memperhatikan apa yang ada di dalam individu-individu tadi. Di situ ada pemikiran, ada perasaan. Kemudian untuk melaksanakan aktivitasnya itu mereka butuh sistem. Berarti ada 3 komponen dan 4 ya. Jadi ada manusianya, ada pemikirannya, ada perasaannya, ada sistemnya. 4 itulah yang sebenarnya membentuk masyarakat. Gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya 3. Pemikiran, perasaan, dan sistemnya. Karena itu menentukan Islam dan tidaknya masyarakat. Jadi ibarat gelas yang berisi air tadi, kalau airnya keruh, gelasnya dipecahkan. Nah, itu salah. Pertanyaannya, apakah air keruh tadi itu bisa berubah menjadi jernih? Kan tidak. Jadi menyelesaikan bid'ah dengan menghancurkan batu nisan itu seperti menyelesaikan atau menjernihkan air di dalam gelas yang putih tadi itu dengan cara menghancurkan gelasnya, itu nggak masuk akal. Dan itu tidak bisa. Dan faktanya akhirnya kemudian terbuktikan selama ini Saudi dengan mensupport gerakan-gerakan yang seperti itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu terus bagaimana mestinya yang benar itu bagaimana? Yang benar itu ya pemikiran, perasaan, dan sistem yang ada di dalam gelas tadi itu yang harus dinetralisir. Nah, disitulah peran dakwah pemikiran. Ya, jadi bukan dengan dakwah fisik gitu, dengan menggunakan kekerasan. Ya. Karena yang bisa menetralisir pemikiran, perasaan, dan sistem yang ada di dalam diri manusia tadi itu ya dakwah. Ya kan? Nah, jadi ibarat air di dalam gelas tadi dinetralisir dengan obat penawar ya untuk menetralisirkan tadi, bukan dengan dihancurkan gelasnya. Kalau dihancurkan gelasnya ya sudah. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kita hari ini kalau misalnya ziarah ke Baqi atau ziarah ke mana itu nggak ada rasanya, apalagi kalau datang ke sana tidak dijelaskan. Ya kan, ini makamnya siapa, ini siapa, nggak dijelaskan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi itu Pak ya yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Mus'ab bin Umair. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad al-Abdari dari ayahnya. Ia menceritakan bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Mekah yang tampan dengan potongan rambut berjambul. Ayah ibunya sangat mencintainya. Ibunya adalah seorang perempuan kaya dan berpengaruh yang selalu membelikannya pakaian dari kain halus kualitas terbaik. Mus'ab adalah pemuda Mekah yang paling sering memakai wewangian dan mengenakan terompah dari Hadramaut. Rasulullah SAW kerap menyebut-nyebut dirinya. Tidak pernah kulihat di Mekah ini pemuda yang lebih bagus rambutnya, lebih halus pakaiannya, dan lebih mewah daripada Mus'ab bin Umair. Ketika mendengar tentang dakwah Rasulullah SAW, Mus'ab menemui beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ia memeluk Islam dan mempercayai beliau. Namun, dirahasiakannya keislamannya itu karena takut diketahui ibunya dan kaumnya. Setiap kali ia menemui Rasulullah secara sembunyi-sembunyi,
Namun Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab sedang sholat, lalu mengadukan hal itu kepada ibunya dan kaumnya. Mereka pun menangkap dan mengurung Mus'ab sampai ia berhasil kabur dan ikut ke Habasyah dalam hijrah pertama. Belakangan, ia pulang ke Mekah bersama kaum muslimin yang hijrah itu. Kondisinya amat berbeda sekarang. Ia terlihat dewasa, kendati pakaiannya sederhana saja, sehingga ibunya pun berhenti mencelanya. 13. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Sampai situ dulu, Pak. Baik, Ustaz. Nah, jadi Mus'ab bin Umair, ya Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mengutus beliau ke Madinah, kenapa yang dipilih itu Mus'ab bin Umair? Gitu. Nah, jadi Rasulullah itu pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tahu ya bagaimana mengangkat orang, ya kan? Jadi dipilih orang-orang yang tepat, jadi nggak asal tunjuk. Ini juga penting. Nah, jadi ujian-ujian yang dialami oleh Mus'ab bin Umair itu menjadi tangga yang kemudian menaikkan makom dan derajat beliau di mata Allah dan juga Rasulullah SAW. Nah, di sini diceritakan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad Al-Abdari dari ayahnya. Jadi dia menceritakan Mus'ab bin Umar itu pemuda yang tampan, ya wajahnya mirip Rasulullah dengan potongan rambut berjambul. Ya. Jadi makanya pada saat perang Uhud itu orang-orang kafir itu mengira Mus'ab bin Umar itu adalah Rasulullah. Karena itu kemudian beliau menjadi target. Gitu. Setelah Mus'ab bin Umar itu kena, mereka mengatakan bahwa Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Dan itu yang kemudian menjadikan sahabat seperti misalnya Abu Bakar, Umar, itu sampai akhirnya lemes gitu. Ya lemes. Lemes karena dengar berita Rasulullah wafat. Nah, itu yang kemudian nanti direspon oleh Anas bin Nadhr. Di mana Anas bin Nadhr itu kemudian memberikan semangat kepada Umar, kepada Abu Bakar. Karena sudah lemes tadi. Agar mereka mati, kalaulah benar Rasulullah telah wafat, maka harusnya mereka itu bisa seperti Nabi. Gitu. Ya, nah, itu semuanya terkait dengan kisah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Nah, ayah ibunya sangat mencintai Mus'ab. Ibunya itu seorang perempuan kaya dan berpengaruh yang selalu membelikannya pakaian dari kain halus berkualitas terbaik, kan memang Mus'ab ini tadi itu putih, ganteng, dan Masya Allah perlente lah itu. Kalau orang Mus'ab bin Umair itu jalan itu orang pasti tahu ini pasti Mus'ab ini yang lewat ini. Karena parfumnya itu, karena aromanya itu khas. Ya karena memang seperti itu. Ya. Nah, Mus'ab ini pemuda Mekah yang paling sering memakai wangian yang tadi disebutkan, ya mengenakan trompa dari Hadramaut. Rasulullah sering menyebut dirinya, tidak pernah kuliah di Mekah itu. Pemuda yang lebih bagus rambutnya, lebih halus pakaiannya, lebih mewah daripada Mus'ab bin Umair. Karena memang anaknya orang kaya. Ya, anaknya orang kaya. Nah, ini kayak ya ibarat ya sekarang itu penampilan inilah gitu. Anak-anak ya semacam anak-anak hidden lah gitu ya kira-kira. Jadi penampilannya perlente, pakaiannya Masya Allah ya. Nah, jadi ketika mendengar dakwah Rasulullah yang menarik di sini, Mus'ab itu menemui baginda di rumah Al-Qam bin Abdul Auf. Ya kan nggak kebayang ya. Makanya ini yang luar biasa, yang Rasulullah itu ketika wafatnya Mus'ab bin Umar itu sampai nangis Rasulullah. Gitu. Apa yang ditangisi Rasulullah? Karena tadi itu ingat pada saat di Mekah itu Rasulullah itu kan yang detail-detail begitu diperhatikan oleh Nabi. Sehingga ketika Mus'ab itu memberikan tadhiyah, pengorbanan yang luar biasa kepada Islam itu Rasulullah Masya Allah. Ya. Nah pada saat peristiwa perang Uhud dan beliau gugur sebagai syuhada pada waktu itu, yang membuat Rasulullah itu terharu tadi. Ketika wafat itu, kain kafan itu nggak cukup, ditarik ke atas nggak cukup, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan.
Nah, itu yang membuat Rasulullah sampai menangis, meneteskan air mata, melihat masa lalunya Mus'ab yang begitu, lalu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, dan beliau ini yang dikirim ke Madinah untuk mengembangkan dakwah Islam pertama. Nah, tadi Al-Fakir sudah tanya ya, sudah sampaikan clue-nya. Kenapa Mus'ab yang dikirim gitu? Ya karena Rasulullah itu pemimpin yang tahu bagaimana kecerdasan Mus'ab, bagaimana totalitas Mus'ab, gitu ya, bagaimana Mus'ab itu yang tadi disebutkan tampan, wajahnya mirip Nabi. Jadi ibarat Rasulullah ngirim beliau itu ya cocok lah gitu ya. Ya karena memang di Madinah ketika itu mereka sedang membutuhkan sosok Rasulullah, maka dikirim orang yang ya memper-memper lah gitu ya, mirip-mirip dengan Rasulullah tadi itu untuk mengobati apa yang menjadi keinginan, kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan bukan hanya ganteng secara fisik, tapi Mus'ab ini juga cerdas. Nah itu nanti bisa kita lihat dari dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair kepada Usaid bin Khudair, ya seperti sebelumnya kita sudah singgung gitu, As'ad bin Zurarah, ya, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ya, itu orang-orang yang berhasil didakwahi, tokoh-tokoh sentral yang berhasil didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Ya, nah ini. Nah di sini kemudian disebutkan, jadi dia kemudian memeluk Islam, meyakini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dirahasiakan keislaman itu karena takut nanti ketahuan ibunya dan kaumnya. Jadi setiap kali dia menemui Rasulullah itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Gitu. Namun pada akhirnya Utsman bin Talha itu melihat Mus'ab sedang sholat. Nah, Utsman bin Talha inilah yang kemudian mengadukan itu kepada ibunya, juga kepada kaumnya. Mereka pun menangkap dan mengurung Mus'ab sampai akhirnya dia berhasil kabur dan kemudian ikut ke Habasah dalam hijrah yang pertama. Dan peristiwa itu terjadi setelah tahun ketiga kenabian. Ya, belakangan kemudian dia pulang ke Mekah bersama kaum muslimin yang hijrah itu. Nah, kondisinya amat berbeda sekarang. Dia terlihat dewasa, ya meskipun pakaiannya sangat sederhana. Sehingga ibunya berhasil berhenti mencelanya. Jadi ibunya sudah nggak mencela dia lagi, sudah ibaratnya diikhlaskan lah gitu ya, diikhlaskan. Ya, itu nanti seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas itu diancam sama ibunya. Ya, ibunya itu ngancam mau bunuh diri. Ya, dengan cara tidak makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau meninggalkan agamanya. Nah, jadi ini kisah-kisah yang artinya ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baihaqi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Rafi yang mengisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengirim pasukan ke Romawi. Di dalam pasukan itu ada Abdullah bin Huzafah yang termasuk sahabat Nabi SAW. Ia tertawan dan digelandang menghadap Kaisar Romawi. Prajurit Romawi itu melapor kepada Kaisar mereka. Orang ini adalah salah satu sahabat Muhammad. Sang Kaisar pun bertanya kepada Abdullah bin Huzafah, maukah engkau memeluk Nasrani? Lalu aku berbagi kekuasaanku denganmu. Abdullah menjawab, andai pun engkau bisa memberiku semua milikmu dan semua milik bangsa Arab asalkan aku meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau sedetik, sekali-kali tidak akan kulakukan. Sang Kaisar mengeluarkan ancaman, kalau begitu aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, silakan saja. Maka sang Kaisar menginstruksikan supaya Abdullah bin Huzaifah disalib. Setelah itu, maka pemanah diperintahkan, bidiklah ia dekat dengan kedua tangan dan kakinya. Maksudnya adalah untuk menakut-nakuti. Sementara itu, sang Kaisar berusaha membujuk supaya Abdullah bersedia menerima tawarannya. Tetapi Abdullah menolaknya mentah-mentah. Akhirnya sang Kaisar memerintahkan supaya Abdullah diturunkan dari tiang salib. Selanjutnya dipersiapkan sebuah periuk besar penuh berisi air mendidih. Sang Kaisar mendatangkan 2 orang tawanan Muslim dan memerintahkan agar salah satunya dilemparkan ke dalam periuk.
ia masih mencoba menawarkan kepada Abdullah bin Huzafah untuk menjadi pengikut Nasrani. Tetapi Abdullah bersikeras menolak. Akhirnya, diperintahkanlah agar Abdullah juga dilemparkan ke dalam periuk. Sewaktu digiring pergi, Abdullah bin Huzafah meneteskan air mata. Kejadian ini langsung dilaporkan kepada sang kaisar, karena mengira bahwa Abdullah ketakutan. Sang kaisar memerintahkan, bawa ia kembali ke sini. Sekali lagi, Abdullah ditawari untuk masuk Nasrani, tetapi tetap menolak. Maka bertanyalah sang kaisar, jadi mengapa engkau menangis? Abdullah menjawab, aku menangis karena aku berpikir, sekarang engkau akan dilemparkan ke dalam periuk dan binasa dalam sekejap. Alangkah baiknya kalau aku punya nyawa sejumlah setiap helai rambut di tubuhku, yang seluruhnya dilemparkan ke dalamnya demi membela agama Allah. Akhirnya sang kaisar menawarkan, maukah engkau mencium kepalaku? Lalu aku akan membebaskanmu. Abdullah menawar. Bersama semua tawanan muslimin lainnya. Sang kaisar menjawab, bersama semua tawanan muslimin lainnya. Abdullah menceritakan, aku berkata dalam hati, ia seorang musuh Allah. Tidak mengapa jika aku mencium kepalanya, asalkan aku dan orang Islam lainnya dibebaskan. Abdullah bin Huzafah mendekati sang kaisar dan mencium kepalanya. Sudah itu, sang kaisar menyerahkan seluruh tawanan muslimin kepadanya. Abdullah bin Huzafah membawa mereka menghadap Umar radhiyallahu anhu dengan menceritakan kisahnya. Maka Umar berkata, wajib bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Huzafah. Dan akulah orang pertama yang melakukannya. Umar pun bangkit dan mencium kepada Abdullah bin Huzafah. Baik, Ustaz. Baik. Nah, ini yang ke-13 adalah peristiwa yang terkait dengan Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, ya. Nah, di sini diceritakan Imam Al-Bahaqi termasuk Ibnu Asyakir, ya, itu telah meriwayatkan dari Abu Rafi yang mengisahkan Umar bin Khattab itu pernah mengirim pasukan ke Romawi. Nah, ini berarti kisah yang terkait dengan perang. Jadi kalau peristiwa yang terkait dengan pengiriman pasukan ke Romawi itu adalah perang Yarmouk, ya, pada saat zamannya Umar, itu perang Yarmouk, dan itu sebenarnya sudah terjadi di zaman Abu Bakar, lalu Abu Bakar wafat belum selesai, lalu kemudian khalifahnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, di dalam pasukan itu ada Abdullah bin Hudzafa yang termasuk sahabat Nabi. Jadi dia dalam kasus ini tertawan dan digelandang menghadap Kaisar Romawi. Nah, ini yang menarik. Jadi prajurit Romawi itu melapor pada sang kaisar, orang ini salah satu sahabat Muhammad, kata. Ya. Sang kaisar bertanya kepada Abdullah bin Hudzafa, maukah engkau memeluk Nasrani? Lalu aku berbagi kekuasaanku denganmu, katanya. Nah, ini membujuk, ya kan? Coba itu kalau kita yang ditawari, kamu mau nggak gitu, murtad tak kasih misalnya apa gitu kan? Gitu. Dikasih kekuasaan ini nggak main-main ini. Nah, Abdullah menjawab, andai pun engkau bisa memberiku semua milikmu dan semua milik bangsa Arab asalkan aku meninggalkan agama Muhammad, walau sedetik, katanya, Masya Allah, sekali-kali tidak akan kulakukan. Nah, ini kalimat-kalimat begini ini yang harus kita hujamkan di dalam hati kita. Jadi sahabat itu, makanya kan pernah saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, nikmat dunia itu di mata Allah itu seperti sayap lalat. Itulah. Kalau seandainya seluruh nikmat di dunia itu dikumpulkan, seluruh nikmat ya ini di dunia ini dikumpulkan, itu seperti sayap lalat. Makanya jangan pernah kita itu merasa sombong. Ya. Jadi orang punya nikmat baru seberapa sih? Penguasa, ya, misalnya jadi penguasa di Indonesia misalnya gitu kan, meskipun negaranya besar tapi kan ya masih banyak lebih kaya lah kalau misalnya bicara soal kekayaan. Bahkan semua penguasa di dunia dikumpulkan, nikmatnya itu nggak ada apa-apanya bagi Allah itu. Di mata Allah itu cuma seperti
sayapnya lalat tadi, ya apa artinya? Saking hinanya, saking rendahnya gitu loh. Nah ini gambarannya. Makanya Abdullah bin Hudzafa itu ketika ditawari oleh Raja Romawi, Kaisar Romawi tadi, mau nggak kamu masuk Kristen? Nanti aku beri sebagian kekuasaanku, kata Abdullah bin Hudzafa. Ya jangankan sebagian, semua yang kamu miliki kamu kasihkan aku, terus aku meninggalkan agamaku sedetik saja. Ya, sekali-kali tidak akan pernah aku lakukan. Subhanallah. Ya kan? Jadi makanya kita ini bersyukur pada Allah ya bisa istiqomah itu masya Allah. Gitu loh. Jadi orang itu kalau imannya sudah menghujam dia kayak begitu. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi makanya kalau kita itu nikmat iman itu nggak bisa diukur dengan apapun. Ya, nikmat iman itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Nah, ini contohnya kalimatnya Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi tadi. Jadi beliau ngerti betul ya, betapa mahalnya nikmat iman itu. Jadi nggak bisa ditukar pakai apa, ya kan? Nah ini makanya kalau mungkin ada yang baca tulisan Al-Fakir di IG ya tentang logika orang susah itu, ya logika orang susah lagi maksiat itu kan aneh. Jadi kalau Uwais Al-Qarni itu kan memberi contoh kayak begini. Ini tamsil sebenarnya. Ya. Jadi orang itu setiap saat ketemu musuh. Nah kalau kita itu ketemu musuh itu kan mestinya kan harus menyiapkan senjata, ya kan? Wong kita itu mau berperang. Tapi ini enggak, senjatanya ditinggalkan. Enggak pakai pelindung, enggak pakai baju besi, enggak pakai apa, baju besinya dilepas. Ya, karena alasannya berat. Gitu. Pakai kemana-mana senjata berat, pakai baju besi kemana-mana berat. Begitu juga kalau disuruh makan, buang-buang waktu, berat. Begitu ketemu musuh beneran, ya dia istilahnya tangan kosong, ya dengan dalam tanda petik makan telanjang nggak pakai perisai apa-apa, sudah gitu kondisinya lemes. Ya kan? Nah itu gambaran orang yang nggak pernah zikir, orang yang kalau disuruh ya sholat malas alasan. Padahal sholat itu perisai, sholat itu senjata kita. Ya, terus ketika dia setiap saat 24 jam ketemu setan, dia nggak punya senjata, nggak punya perisai. Terus dia nggak punya kekuatan, lemes, apa yang terjadi? Mati dia. Diserang oleh setan 24 jam dari atas, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari samping kanan, kiri. Mati dia. Dia nggak punya perisai, nggak punya pengaman. Itulah yang terjadi. Begitu punya masalah, dia selalu bilang, kenapa ya Tuhan itu nggak adil, itu kok susah. Padahal yang bikin susah dia sendiri. Wong Allah itu sudah ngasih petunjuk, kamu itu mestinya begini, suruh begini, suruh begini, suruh begini, nggak mau semua. Begitu susah baru ngeluh, begitu susah nyalakan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Ya kan? Itulah iman, nikmatnya iman itu di situ. Makanya orang melakukan apapun itu kalau dilahirkan, ya semuanya itu dari iman itu insya Allah dia akan merasakan nikmat. Itu namanya halawah. Seperti kisah Abdullah bin Hudzafa as-Sahmi tadi, seberat apapun, ya, ujian yang dihadapi termasuk sehebat apapun nikmat yang ditawarkan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan iman. Kisah Mus'ab bin Umair tadi itu, masya Allah, itu gambarannya halawatul iman. Ya, kemudian kisah Utsman bin Mad'un, kisah sebelumnya ya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, termasuk Sa'ad bin Zaid dan sebagainya, itu semua adalah gambaran bagaimana mereka orang-orang yang merasakan halawah, ya, nikmat, gitu, manisnya iman. Ini memang soal hati, ya, nggak bisa. Ini pengalaman spiritual, gitu. Ya, pengalaman spiritual yang masya Allah. Makanya tadi kan sudah Al-Fakir sampaikan.
Jadi ketika kita mendapatkan nikmat ketaatan itu jangan dilepas gitu. Ya, nikmat ketaatan itu jangan dilepas, itu susah nyarinya lagi. Kita itu bisa mempertahankan itu alhamdulillah. Ya, itu nikmat ketaatan. Makanya para ulama itu mengatakan, kenapa ya saya ini kalau malam kok susah bangun. Kata mereka lah, bagaimana kamu mau bangun? Wong qiyamul lail itu merupakan kehormatan bagi orang-orang yang dia ahli taat. Jadi kalau kamu susah bangun ya harus introspeksi. Karena kehormatan itu nggak akan diberikan oleh Allah pada orang-orang biasa. Gitu. Mungkin kita siangnya banyak maksiat, mungkin siangnya banyak dosa sehingga malam nggak bisa bangun. Nah itu harus introspeksi. Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan pada siapa yang ahli taatan. Nah, jadi ini ya nikmat halawah tadi, halawah iman itu di situ. Nah, sang kaisar itu kemudian mengeluarkan ancaman, kalau begitu aku akan membunuhmu. Jadi dikasih nikmat nggak mau, diancam sekarang. Tak bunuh kamu kalau begitu. Kemudian apa kata Abdullah bin Hudzaifah? Ya silahkan. Gitu, silahkan. Akhirnya sang kaisar menginstruksikan supaya Abdullah bin Hudzaifah ini disalib. Ya, setelah itu para pemanah diperintahkan bidiklah dia dekat dengan kedua tangan dan kaki. Ya, maksudnya untuk nakut-nakuti. Jadi, ya, sementara itu sang kaisar terus berusaha membujuk Abdullah bin Hudzaifah yang menerima tawarannya. Tetapi Abdullah bin Hudzaifah menolaknya mentah-mentah. Akhirnya sang kaisar memerintahkan Abdullah bin Hudzaifah diturunkan dari tiang salib. Coba bayangkan. Itu seperti kisah orang Islam di Spanyol, ya kan? Orang Islam di Spanyol itu kan juga begitu mereka. Jadi mereka pilihannya cuma kalau mereka itu nggak masuk Kristen ya sudah, mereka diinkuisisi, ya kan? Bunuh pelan-pelan mereka. Ada yang dimasukkan patung banteng, ya, kemudian dipanggang dengan api sampai bunyinya itu merongrong seperti banteng, sampai akhirnya meninggal. Sampai begitu kejamnya mereka. Ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Selanjutnya dipersiapkan sebuah periuk besar penuh berisi air mendidih. Kaisar mendatangkan 2 orang tawanan Muslim dan memerintahkan agar salah satunya dilemparkan ke dalam periuk itu. Ia masih mencoba menawarkan kepada Abdullah bin Hudzaifah ya untuk menjadi pengikut Kristen, tetapi Abdullah bin Hudzaifah berkeras menolaknya. Akhirnya diperintahkan agar Abdullah bin Hudzaifah juga dilemparkan ke dalam periuk itu. Nah, sewaktu digiring pergi, Abdullah bin Hudzaifah meneteskan air mata. Kejadian ini langsung dilapor pada sang kaisar karena mengira Abdullah bin Hudzaifah ketakutan. Sang kaisar merintahkan, bawa ia kembali ke sini. Lalu kemudian Abdullah ditawari untuk masuk Nasrani, tetapi dia menolak. Ya, tetap menolak. Maka bertanya sang kaisar, tapi mengapa kamu menangis? Kata. Nah, ini dialog antara Kaisar Romawi dengan Abdullah bin Hudzaifah. Abdullah lalu menjawab, aku menangis karena aku berpikir, sekarang engkau akan dilemparkan ke dalam periuk dan binasa dalam sekejap. Katanya, alangkah baiknya kalau aku punya nyawa sejumlah setiap helai rambut di tubuhku, yang seluruhnya dilemparkan ke dalamnya demi membela agama Allah. Coba bayangkan, ya kan? Kalau aku punya nyawa 1000, aku akan berikan semuanya untuk Allah, masya Allah. Ya, punya nyawa 1000, aku akan berikan semuanya untuk Allah. Ini bukan sebaliknya, ya kan? Masya Allah. Ini luar biasa, ya kan? Nah, ini makanya penting kita itu yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Kayak begini nih. Nah, setan itu kan pinternya begitu. Ya, sekarang itu setan itu kan membangun narasi kan. Gitu. Orang yang memusuhi Islam dibilang nggak memusuhi Islam. Ya, dan seterusnya. Akhirnya sang kaisar menawarkan, maukah engkau mencium kepalaku? Aku akan membebaskanmu. Abdullah kemudian menawar bersama semua tawanan Muslim lainnya. Sang kaisar menjawab bersama semua tawanan Muslim lainnya.
Abdullah menceritakan, aku berkata dalam hati, ia seorang musuh Allah. Tidak mengapa jika aku mencium kepalanya seakal aku dan orang Islam lainnya dibebaskan. Lalu Abdullah bin Khudafah mendekati sang kaisar dan mencium kepala. Sesudah itu sang kaisar menyerahkan seluruh tawanan kaum muslim badan. Nah, ini strateginya Abdullah bin Khudafah. Abdullah bin Khudafah membawa mereka menghadap Umar dan menceritakan kisahnya. Umar berkata, wajib bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Khudafah. Dan akulah orang pertama kali melakukannya, Masya Allah. Nah, ini untuk penghormatan pada Abdullah bin Khudafah. Ya. Nah, jadi ini istiadatnya Abdullah bin Khudafah. Ya kan? Kan tadi kan dipaksa masuk Kristen. Beliau nggak mau. Kemudian menawarkan. Nah, akhirnya mencium kepalanya tadi itu untuk membebaskan orang-orang Islam yang jadi tawanan. Umar pun bangkit dan mencium kepala Abdullah bin Khudafah. Nah, inilah kisah bagaimana keteguhan para sahabat di dalam memegang keyakinan. Sampai akhirnya kemudian beliau benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik ya, silakan. Kalau ada pertanyaan sampai di sini. Baik teman-teman sekalian, sahabat Sirah Nabawi yang Allah rahmati, jika ada pertanyaan khusus terkait dengan Abdullah bin Hudzafah atau yang lainnya, boleh silahkan raise hand untuk yang ikhwan dan menuliskan di kolom chat untuk yang akhwat. Jadi Ustadz, ini juga pekan-pekan ini setelah saya lihat catatan awal kebersamaan kita, alhamdulillah milad ini Ustadz, bulan Juli ini. Jadi iya, kita bulan Juli, saya ingat di pertemuan ketiga itu, atau pertemuan ketiga itu kita tanggal 27 Juli. Ya. Pertemuan ketiga ya, diawali waktu itu kita sama-sama pengantar kajian Sirah dengan Al-Ilmu Nurun, materi-materinya, dan di pekan berikutnya ya terkait dengan tahapan dakwah Rasulullah, yaitu jatuh di Selasa 27 Juli. Alhamdulillah tidak terasa kita milad pertama nih dari kajian Sirah ini. Alhamdulillah. Ini ada bertanya dari Endra Ciamis. Insya Allah, Ustadz izin bertanya, langkah apa saja yang harus kita ambil ketika berdakwah agar mudah dipahami orang, dan bagaimana menghadapi orang-orang yang keras hatinya? Ya. Demikian Ustaz. Pertama, dakwah itu sifatnya harus dalam tanda petik itu fleksibel, dalam arti begini. Kita itu harus tahu siapa objek yang kita dakwai. Penting. Jadi nggak semua orang yang berbeda itu kita dakwai dengan cara yang sama. Itu nanti mental, karena karakter orang kan beda-beda. Nah, disitulah makanya kita perlu memahami tentang misalnya karakter orang, kira-kira orang ini seperti apa. Nah, itu perlu kita pahami. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memilih uslub atau cara yang tepat untuk orang seperti dia. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi kamu ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ya, pertama itu bil hikmah. Kalau orang itu tipenya tipe yang bisa diajak nalar. Itu bil hikmah, itu dengan hujjah, dengan argumen. Nah, yang kedua itu adalah wal mau'izatil hasanah. Orang ini tipe yang mungkin feeling ya. Orang yang gampang tersentuh perasaannya. Maka kita bisa dekati dengan mau'izah hasanah. Nah, yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Nah, kadang-kadang
orang ini kekeh, ya, kolot dan sebagainya. Butuh argumentasi yang panjang. Nah, sehingga orang yang seperti ini butuh cara yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Maksudnya al-hadmi, diruntuhkan argumentasi dia, kemudian dibangun argumentasi. Nah, ini gambarannya, ya, terkait dengan konteks tadi. Jadi intinya apa? Dakwah itu harus memperhatikan objek yang kita dakwai. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dakwah kita efektif? Ya, efektif dan tidak sebenarnya tergantung kita. Kalau kita tahu materi yang kita sampaikan itu misalnya kepada orang yang katakanlah orang itu mungkin tipe yang bukan tipe yang gampang dijelaskan, ya berarti kita harus mencari cara bagaimana bisa menjelaskan kepada dia. Ya seperti kalau kita di sekolah ngajar, itu kan tetap kita harus memperhatikan perbedaan karakter anak-anak, nggak bisa dengan cara yang sama. Nah, sehingga dengan begitu nanti masing-masing itu bisa memahami apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Jadi kuncinya itu ya kita. Karena itu yang cerdas itu ya pengemban dakwah, guru yang ngajar. Karena dengan dia cerdas, dia tahu, ya dia bisa memilih uslub yang tepat, ya kan, untuk orang yang berbeda-beda. Nah, itu penting. Nah, kalau kemudian sudah kita melakukan berbagai cara, orang itu masih bebal, ya kan? Ya mungkin pendekatan. Bisa juga misalnya begini, pendekatan itu kan tidak harus dengan menggunakan uslub. Misalnya contohnya, kalau misalnya kita mendekati orang langsung dengan materi mungkin berat. Ya contoh misalnya Al-Fakir itu punya pengalaman. Kita melalui misalnya dengan travel gitu, ternyata ya dari travel itu bisa mendekati banyak orang yang tidak bisa kita lakukan langsung kalau tidak ada wasilah. Misalnya melalui sekolah, melalui madrasah, melalui pesantren, kita banyak bisa mendekati orang, ya. Apalagi kemudian kalau di Mahat itu kita bikin sistem yang belajar bukan hanya anaknya tapi orang tua. Itu juga sangat efektif karena dari situ kemudian menjadi pintu masuk untuk menjelaskan Islam pada orang tuanya, ya bukan hanya pada anak-anaknya. Jadi akhirnya yang belajar bukan hanya anaknya tapi orang tua. Ini wasilah dakwah. Jadi kuncinya dakwah itu kembali kepada kreativitas. Ya, kecerdasannya itu ada pada pengemban dakwah. Kita jangan menyalahkan objeknya, objeknya itu nggak tahu. Ya, tugas kita ya bagaimana kita mencari kreativitas, usul-usul tadi, supaya kita kemudian bisa sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah, kalau memang bebal misalnya, gimana? Ini kan tadi ditanyakan, kalau orangnya itu bebal, orangnya ini susah dan sebagainya. Kita harus paham juga, ya bahwa namanya proses itu memang butuh kesabaran. Termasuk ketika kita bicara hidayah dalalah. Jadi ketika kita paham proses, di sana ada hidayah dan dalalah. Apa yang kita lakukan itu sebatas apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya itu kan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang jangankan menangani orang lain, kita didik anak kita saja kadang-kadang harus ekstra kan. Jadi kalau satunya mungkin dibilangi sekali langsung gereng, yang satu ini butuh waktu panjang untuk interaksi. Tipikal orang berbeda. Nah, disitulah maka setiap proses itu harus kita respon dengan positif. Ya, paling tidak kita harus berusaha lebih baik. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi harapan kita bisa kita wujudkan. Ya. Jadi kuncinya sabar. Harus bersabar. Gitu ya. Baik. Baik, Ustaz.
Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ini tinggal satu poin lagi, semua sahabat Nabi, ya, karena tanggung. Nanti baru kita akan pindah ke sub bab berikutnya. Silakan. Baik, langsung saya lanjutkan ini, Ustaz. Poin 14, semua sahabat Nabi SAW. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Hakim bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Katanya, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah kaum musyrikin biasa menganiaya para sahabat Rasulullah SAW sampai taraf yang memberi mereka keringanan untuk berpura-pura meninggalkan agama mereka? Abdullah bin Abbas menjawab, ya demi Allah, mereka pernah menghajar seorang sahabat, tidak memberinya makan, dan membenamkannya ke dalam air sampai tidak mampu duduk tegak saking sakitnya. Sehingga ia mengucapkan kata-kata kekafiran seperti yang mereka inginkan. Sampai-sampai ketika dikatakan Lata dan Uzza adalah Tuhan selain Allah, ia akan menjawab benar. Bahkan seandainya seekor serangga lewat, lalu ia ditanya, apakah ini Tuhanmu selain Allah? Ia akan menjawab, ya. Ini sekadar cara untuk menghentikan siksaan yang melampaui batas atas diri mereka. Ya, jadi ini kisah yang termasuk seperti yang kita lihat bagaimana kisah yang dialami oleh Bilal, ya. Kemudian bagaimana kisah yang dialami oleh Ammar bin Yasir, gitu. Maka itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran mengabadikan misalnya seperti disebutkan, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 106, ya. Di situ disebutkan mangkafara billahi min ba'di imanihi. Ya, jadi siapa saja yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Illa man ukriha, ya. Jadi maksudnya apa? Siapa saja yang kafir setelah beriman tentu kan dosa besar, ya. Gitu. Nah, di situ dikecualikan illa, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Jadi maksudnya kafirnya setelah beriman itu karena dia dipaksa, bukan karena pilihan dia, gitu. Nah, itu contohnya ya sahabat yang ceritakan Ibnu Abbas tadi. Contohnya Ammar, contohnya Bilal, ya. Bilal tidak, Ammar ya kasusnya. Maka ketika Ammar itu datang pada Rasulullah SAW menceritakan peristiwanya itu, Rasulullah mengatakan fa'in awiduka fa'ud, kalau mereka minta kamu mengulanginya, ulangi lagi. Nah, itu yang dijadikan dasar Ibnu Abbas. Ya, jadi kalau Ibnu Abbas cerita tadi itu adalah siksaan untuk menghentikan. Jadi itulah istilahnya, itu cara, ya, yang dilakukan para sahabat untuk menghentikan siksaan tadi itu supaya mereka tidak melampaui batas atas ini. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 106 tadi disebutkan illa man ukriha, kecuali orang dipaksa kafir, ya, wa qalbuhu, tetapi hatinya itu mutmainnun bil iman, tetap bergemuruh dengan iman. Maksudnya hatinya itu tetap beriman. Bukan berarti mereka betul-betul murtad, tidak. Gitu. Walakin man syaraha bil kufri sadran falaihim ghadabun minallahi. Tapi kalau orang itu dipaksa kafir tadi kemudian hatinya lapang dengan kekufuran, nah inilah yang kemudian diancam falaihim ghadabun minallah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah, walahum adzabun adzim, dan mereka berhak mendapatkan adab yang berat. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi ini gambaran tentang bagaimana Allah mengabadikan itu di dalam Al-Quran. Baik, sampai di sini dulu, ya, Pak Denny. Ya, baik Ustadz. Mungkin langsung kita tutup dengan doa buat kita semuanya. Mudah-mudahan keistiqomahan ini berlanjut di tahun-tahun selanjutnya dan kita terus belajar terkait dengan Sirah Nabawi bersama. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yaghfi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimah sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili
ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di akhir pertemuan kita di pekan ini, insya Allah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita berhasil melewati 1 tahun pertama kebersamaan kita dalam belajar Sirah ini. Mudah-mudahan doa ini juga menjadikan kita terus istiqomah sampai akhir nanti Allah memisahkan nyawa dengan tubuh kita. Untuk itu mari kita tutup sama-sama dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasan dan uraian-uraian yang luar biasa yang membawa ibroh pada kehidupan kita saat ini. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Ustadz, keluarga, dan juga para santri yang ada di Manhaj. Dan tentunya buat semua keluarga pecinta Sirah Nabawi, semoga Allah sehatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.